Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jemaah yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di kajian subuh Khalifah Tur. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di antara kita Ustadz Gun-Gun Syihabuddin yang akan melanjutkan materi ya dengan topik kajiannya Riyadhus Sholihin dengan judul Kematian si Pemutus Kenikmatan. Ya, kebetulan ini adalah bagian terakhir untuk seri kedua. Ya, untuk seri berikutnya bulan Maret ya nanti akan kami sampaikan kemudian pemateri dengan judul dan tema-tema kajiannya insya Allah. Baik, alhamdulillah telah hadir juga di hadapan kita Bunda Empet ya. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bunda, untuk itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan untuk pengajian kita di pagi hari ini. Kami persilakan Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang hadir, Pak Rustam, Pak Gun-Gun, Pak Regi, dan Pak Mu, yang hari ini membantu kita untuk melaksanakan Zoom dan bersilaturahmi serta tholabul ilmi. Kepada Pak Rustam, saya mengundang sahabat-sahabat saya, alumni IKIP, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan berkenan dan bisa ikut sama-sama dengan kita tholabul ilmi. Terima kasih Kus, selalu ikut Mbak ya. Amin. Dan pada kesempatan ini kepada yang hadir semua simak betul-betul sekali lagi karena kita kalau baca Riyadhus Sholihin tebalnya bukan main, kita tinggal sekarang mendengarkan resume dan konklusinya dari Ustadz Gun-Gun. Ustadz Gun-Gun yang membacanya biar yang tebalnya kita yang mendengarkannya yang sudah diringkas supaya kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita. Sekian, selamat menikmati ilmu yang akan disampaikan. Semoga hidup kita barokah dan kita pada Quran dan Sunnah Rasul supaya selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Terima kasih Bunda Pet untuk sambutannya. Ya, semoga kajian pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Gun-Gun, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih di masjid ini Ustadz? Udah pulang. Udah pulang ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah Ustadz. Kita jemaah sudah mulai terkumpul. Bunda sudah memberikan sambutan, mungkin langsung saja kita mulai melanjutkan yang akan disajikan. Silakan Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul bermuwajahah melalui media Zoom ini yang sudah membangunkan kita kembali, mengumpulkan ruh kita dengan jasad kita sehingga kita bisa bangun di pagi hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, salihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah,
sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah ajmain. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan ya pembahasan kita dari bab zikrul maut ya. Mengingat kematian dan mengurangi angan-angan. Ya, kita akan sampai kepada hadis yang terakhir di bab ini ya. Hadis yang terakhir dari bab ini yakni dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah berlalu sepertiga malam, idza dhahaba thuluthul lail qam, beliau bangun ya. Faqal, kemudian beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullaha ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Wahai manusia, ingatlah Allah, sesungguhnya telah tiba kejadian yang menggoncangkan diikuti dengan kejadian berikutnya. Kemudian kata Nabi SAW, ja'al maut bima fih, ja'al maut bima fih. Sungguh telah datang kematian dengan segala kesukaran yang ada padanya. Nabi mengulangi ucapan ini, sungguh telah datang kematian dengan segala kesukaran yang ada padanya. Qultu, kemudian kata Ubay bin Ka'ab, aku bertanya, ya Rasulullah, ini aksirus salata alaik. Wahai Rasulullah, aku sering membaca salawat kepadamu. Kemudian kata Nabi, fakam aj'alu laka min salati. Berapa banyak waktu yang sebaiknya, kata Ubay bin Ka'ab, berapa banyak waktu yang sebaiknya aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Kemudian kata Nabi, masyi'ta, terserah engkau. Qultu, kemudian kata Ubay, seperempat, yakni seperempat dari waktuku. Kata Nabi, masyi'ta, ya, terserah engkau. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Apabila engkau tambah dari seperempat, maka itu akan jauh lebih baik bagimu. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau fanis, ya, setengahnya dari waktuku? Kata Nabi, masyi'ta, ya, terserah, ya. Tapi kalau engkau tambah, maka itu lebih baik dari itu, ya. Kemudian bagaimana kalau sepertiga, ya, kata Nabi, kata Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, terserah, ya. Tapi kalau engkau mau tambah, maka itu lebih baik darimu. Ya, maka itu lebih baik bagimu, ya. Kemudian aj'alu laka sholati kullaha, ya. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau demikian akan aku pergunakan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu, ya. Qala idzan tukfi hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kata Nabi SAW, jika demikian, niscaya, ya, sholawat itu mampu menghilangkan rasa gelisah dan dosamu akan diampuni, ya. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa fikih hadisnya, ya, dari hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita pertama kebiasaan Rasulullah SAW zahaba sulusul lail qama faqal, ya. Apabila Nabi SAW di sepertiga malam, beliau senantiasa bangun, ya, kadang berkumpul dengan para sahabatnya yang pada saat itu sudah ada di dalam masjid, gitu, ya. Itu satu, ya, keutamaan bangun di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian yang menjadi bahasan kita adalah Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya dan juga kita semua, ya, uzkurullaha ja'atir rajifatu tatba'uha radifah, ya. Wahai sekalian manusia, ingatlah, sungguh telah tiba kejadian yang menggoncangkan, ya, diikuti dengan kejadian berikutnya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya akan datangnya hari kiamat, ya. Datangnya hari kiamat akan tiba secara tiba-tiba, ya, akan datang secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Walaupun tanda-tanda kiamat kecil, yaitu sudah mulai bermunculan, ya,
sudah banyak tanda-tanda kiamat kecil sudah bermunculan ya. Salah satunya adalah yang bisa kita saksikan kalau kita umroh ya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang ya di tanah Arab itu adalah salah satu yang diprediksi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Banyak sekali ya. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ja'al maut bima fi. Ya, sungguh ya telah datang kematian dengan segala kesukaran yang ada padanya. Artinya, kematian adalah keniscayaan yang pasti akan menghampiri kita ya. Tidak ada seorang pun yang terlewat dengan yang namanya kematian ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan bagaimana manis pahitnya kematian tersebut ya. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan itu. Artinya Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk senantiasa berbekal ya, membekali diri dengan amal-amal baik, dengan amal-amal salih. Ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mutakin itu adalah di antara ciri orang yang mutakin, karakteristik orang mutakin itu adalah al-istidad liyaumir rahil. Al-istidad liyaumir rahil. Mereka senantiasa berbekal diri untuk hari yang sangat sulit ya. Hari yang sangat sulit ya, itu tergantung amalan-amalan kitanya kan gitu. Ya, kematian adalah gerbang awal ya untuk kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak memiliki bekal, maka itu akan menjadi hari-hari yang sangat sulit seterusnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa membekali dirinya ya untuk apa? Untuk hari yang sangat sulit. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, di dalam hadis ini ada amalan yang spesifik ya yang diajarkan untuk mengisi hari-hari kita. Karena mungkin sebagian orang ya untuk mendapatkan pahala itu ya berbagai macam jalan ya. Tidak ada orang yang untuk mendapatkan pahala itu tidak bisa sunnah yang bisa. Suaranya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Tidak keluar suaranya. Suaranya tidak keluar, Ustaz. Habis baterai. Kehilangan sinyal kayaknya. Enggak, mungkin itu earphone-nya habis baterai. Nampaknya device-nya Pak Regi. Ustaz Gunggun. Kalau di sini speakernya sih on, cuman suaranya tidak keluar. Iya, biasanya salah satu sebabnya adalah earphone-nya itu habis baterai. Kalau dia pakai baterai, itu langsung suaranya hilang. Jadi mic-nya nggak bisa terima. Iya. Diingat Soalnya pas bicara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati terus jadi sesuai hadisnya. Masih belum keluar suaranya, Ustaz. Beliau live dulu. Iya. Baik, sambil menunggu Ustaz Gunggun ya, mungkin bisa membackup beberapa menit mungkin dari Ustadz Wijayanto atau Bu Nampet. Itu Ustadz Gunggun di chat aja. Mungkin kalau kita bicara nggak nyampe. Di chat kalau suaranya nggak keluar. Atau di telepon aja. Oh, dia. Wi, isi dulu, Wi, dikit, Wi. Ya, inilah yang disebut dengan al-mikyas atau orang-orang yang cerdas atau al-qayyis. Al-qayyis bukan profesor doktor,
bukan sarjana dari ITB, UGM, ITB, tapi Al-Kayis adalah orang yang senantiasa dzikrul maut dan istiqdat untuknya. Yaitu orang yang selalu mengingat kematian dan senantiasa ada persiapan untuknya. Kata hidup dan kata mati itu dimuat sama persis jumlahnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata hayah itu sejumlah 145. Dan kata al-maut juga 145. Karena hidup itu 2 kali, mati itu 2 kali. Ini saya mungkin juga nanti akan terputus. Ini saya karena perjalanan menuju bandara. Nanti kalau saya juga sinyal hilang, sambung lagi. Atau kalau sudah nyambung Ustadz Gun-Gun, nanti langsung diambil alih. Biar runtut hadisnya. Ya. Di dalam Al-Baqarah 138, tolong dibacain saya Pak Moh, biar ada interaksi. Moh, baca. Saya belum siap Qurannya Ustaz ini. Browsing sebentar. Atau siapa yang siap? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Kaifa takfuruna billahi amwatam summa yumitukum summa yuhyikum. Bentar. Ayo dibaca. 30 ya. Ya. Artinya moh. Bentar. Si ibu. Ibu si ibu. Pura. Ya intinya adalah kamu dulu itu mati dan dihidupkan ketika di alam kandungan. Dan setelah di alam kandungan, dia akan linear dan akan ke alam dunia. Dari alam dunia, maka nanti akan dimatikan dan dari kematian nanti akan dihidupkan kembali. Hari ini kita semuanya sudah pernah mengalami mati dan pernah mengalami hidup yang sekarang ini. Tinggal menunggu, yaitu kematian dan kehidupan yang kedua. Jadi setelah kehidupan itu ada kematian dan setelah kematian itu ada kehidupan. Yang kita tunggu adalah kematian yang kedua dan kehidupan yang kedua. Al-Baqarah 28 ya Ustaz? Ya, 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kaifa takfurun, kata kafir di situ, kafir di sini dikaitkan dengan orang yang tidak pernah mengingat tentang kematian. Dia nggak sadar akan kehidupan dan kematian. Makanya salah satu pintu dulu Deddy Corbuzier itu dapat hidayah, salah satunya pintunya adalah asbab hidayahnya senantiasa saya ingatkan tentang bahwa manusia tidak kuasa terhadap ruh, terhadap kematian. Dan itu menjadi pintu pembuka diantaranya berpikir kembali ternyata masalah ruh ini kita itu betul-betul akan mengakui keberadaan Tuhan. Kata kufar, kafir, itu artinya menutup. Makanya orang Mesir, orang Arab, orang yang sedang bertani atau petani, menanam biji, disebut orang yang kafir, kufar. Karena dia menutup. Jadi biji itu ditaruh, kemudian ditutup. Maka orang yang menutup hatinya, menutup pemikirannya, menutup itu disebut dengan kafir. Kafir. Meskipun saya pernah menerangkan bahasa seperti ini, pernah diprotes netizen luar biasa, karena dikira orang Kristen itu bukan orang kafir. Itu orang kafir secara bahasa jelas, ya. Tetapi bukan untuk dimusuhi. Maksudnya, waktu itu saya bicara tentang relasi. Tapi keputus, seolah-olah orang kafir itu
orang-orang Kristen itu, by the way, sudah berlalu. Netizen rame waktu itu. Tapi intinya adalah kehidupan dan kematian itu dikaitkan dengan keimanan dan kafiran. Karena Ibnu Taimiyah, orang beriman itu intinya hanya dua, yaitu beriman pada Allah dan hari akhirat. Maka kembali kepada tema tentang kematian ini, saya kembalikan bahwa sayangnya kematian yang kedua ini ada misteri, di mana ada 3 misteri yang harus senantiasa menjadi pengingatan kita, yaitu auqat, amkan, dan asbab. Auqat artinya waktu. Itu menjadi misteri sampai hari kiamat, kita tidak tahu kapannya. Dan itu disengaja oleh Allah supaya ada dinamika kehidupan. Karena kalau setiap orang tahu kematiannya kapan, maka pasti ketemu satu dengan yang lain, pasti nggak ada dinamika kehidupan, saling bertanya. Pak Mo matinya kapan? Wah, masih 5 tahun. Pak Regi, wah tinggal 2 tahun. Waduh. Dia, wah saya tinggal 1 tahun. Wah, saya kurang 2 hari. Maka tidak ada kehidupan. Maka nanti tidak ada dinamika kehidupan. Walaupun tentu kalau kita tahu matinya kapan juga senang. Karena kita bisa istiadat tadi. Artinya apa? Siap-siap. Kurang 2 hari mati sudah broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana Pak Regi? Mau ke kuburan? Ngapain mau mati ini kurang 2 jam. Tapi itu jadi misteri. Ketika orang itu diingatkan tentang kematian ini, maka turun surat An-Nisa ayat 78 yang bicara tentang kul innal mautal ladzi tafirruna minhu aina ma takunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi orang dulu itu kalau membuat satu benteng seolah-olah dia aman dari bahaya, aman dari binatang-binatang buas. Maka buatlah dulu semua orang bikin benteng-benteng termasuk di dalam Fir'aun. Fir'aun itu membuat satu benteng-benteng, gedung-gedung yang megah seolah-olah dia terhindar dari kematian. Enggak. Kematian itu bisa menembus ruang dan waktu dan tidak bisa hanya dibentengi oleh hal yang fisik. Baik, Ustadz. Alhamdulillah ini kebetulan Ustadz Gunun sudah bergabung kembali. Biar sambung hadisnya. Iya. Yang kedua nanti amkan, kita tidak tahu di mana. Dan yang ketiga adalah asbab, kita tidak tahu apa penyebab kematian kita. 3 misteri ini yang jadi pengingatan kita untuk memperkuat bahwa kita harus ada istiqdat, ada persiapan di dalam kematian. Ini saya juga perjalanan ke bandara. Ini mohon maaf. Lanjut, Ustaz. Terima kasih, Ustadz, atas waktunya, atas sisipannya. Pada Ustadz Gun-Gun mungkin silakan bisa dicek dulu sound-nya. Mudah-mudahan sudah bisa. Tes, udah bisa masuk. Ya, Ustaz jelas. Tes, udah, Pak Regi. Udah jelas ya? Sudah. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Wijayanto yang sudah bisa menyambung dulu ya. Kehormatan tentu saja bagi saya ya, bisa disambung dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Di dalam hadis ini ya secara spesifik Rasulullah SAW memberikan salah satu amalan untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita ya. Kenapa? Karena tadi kematian akan datang secara tiba-tiba ya. Auqat, amkan, dan juga asbab ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan, kita tidak tahu di mana kapan kita akan meninggal, kemudian di mana kita akan meninggal dan sebab apa kita akan meninggal. Oleh sebab itu, karena ketiga hal ini merupakan satu hal yang misteri, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab, ya bahkan Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya mengisi waktu-waktu sebelum kematian saya itu dengan sholawat kepada engkau, gitu ya. Sholawat ini adalah satu amalan yang mudah, ya, amalan yang sangat-sangat gampang sekali, ya. Solu, ya, kata Nabi SAW, bersolawatlah kalian sebagaimana sholawat kalian di dalam sholat, ya. Artinya kita tidak perlu memikirkan sholawat-sholawat yang lain, tapi sholawat Ibrahimiyah yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau innaka Hamidum Majidnya diulang 2 kali juga boleh, terserah redaksinya banyak ya sholawat ini, tetapi yang jelas sholawat Ibrahimiyah. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita semua ya bahwa banyak tadi yang saya sampaikan, ada amalan-amalan yang belum bisa dilakukan oleh sebagian orang ya. Ada orang-orang yang bisa mendapatkan pahala dari tahajudnya, ada orang-orang yang bisa mendapatkan pahala dari sholat duhanya, ada orang-orang yang bisa dapat pahala dari saumnya. Tapi ada juga orang-orang yang dapat pahala dari pasifnya, aktivitas tapi pasif, sabar misalkan ya, ketika dia diuji oleh Allah Taala ya dengan berbagai macam bencana, musibah, kemudian dia bisa bersabar. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan pahala dari kesabarannya. Nah, tapi ada juga orang yang tidak sanggup ya, ketika Allah uji dengan satu musibah, dia tidak sanggup, belum tentu sanggup ya. Nah, makanya Allah Taala memberikan cara yang lain ya, jalan yang lain. Rasulullah mencontohkan amalan-amalan yang lain. Nah, salah satunya adalah amalan yang mudah. Sebetulnya bisa kita lakukan semuanya. Cuman kadang kita lupa ya dengan amalan-amalan yang ringan ini ya untuk dilakukan. Ini apa? Bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Ubay bin Ka'ab mengatakan, bagaimana kalau 1/4 waktuku aku habiskan untuk bersalawat kepada engkau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mau tambah silakan. Itu akan jauh lebih baik bagimu. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 1/2 dari waktuku? Terserah mangga ya. Bagaimana kalau 1/3 ya? Bahkan kata Ubay bin Ka'ab, seandainya kalau waktu itu habis digunakan untuk bersalawat, artinya bukan salawat terus-terusan sambil diam ya. Tetapi selalu beliau hari-harinya ya, waktunya ya, dengan apa? Dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasa hadirin ya. Luar biasa sekali bersalawat kepada Nabi itu ya. Bahkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 Allah Taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya, shollu ya, bersolawatlah alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepadanya, kepada Nabi ya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisinya. Di langit, ya, di mana para malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya. Agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ini kata Ibnu Katsir. Artinya Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat spesial ya di di atas sana ya, di antara penduduk langit ya, di antara para malaikat dan juga jin-jin yang saleh ya. Mereka bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepadanya, gitu ya. Nah, salam maksudnya gini, kadang kita bertanya kenapa kita harus mendoakan Nabi, gitu kan? Padahal Nabi itu sudah terjamin. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, ya. Tapi kenapa kita mesti bersalawat kepadanya? Ingat, salawat itu akan kembali kepada kita. Salawat itu akan kembali kepada kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man shalla alai," barang siapa yang bersalawat kepadaku, ya, maka Allah akan bersalawat juga kepadanya, gitu, ya. Artinya, barang siapa yang mendoakan Nabi SAW, dan sebetulnya Nabi tidak butuh doa kita, sebetulnya, ya, Nabi tidak butuh doa kita, tapi di mana apakah kita termasuk orang-orang yang duduk tinggi? Cuman bagaimana nih keadaan kita ini, gitu, ya? Gimana keadaan kita ini? Yang mana kan gitu, ya? Islam akan tetap tinggi tanpa kehadiran kita, tetapi kita harus menjadi bagian dari tingginya Islam tersebut, gitu. Rasulullah SAW akan mendapatkan kedudukan yang tinggi tanpa adanya kita, tetapi kita harus ikut serta, ya, harus berada di pihak-pihak yang berada dalam kemuliaan Rasulullah SAW, ya.
Nah, makanya yang namanya salam, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita menginginkan bahwa Nabi kita, ya Rasulullah, ya itu berada di kedudukan yang paling tinggi, maqam mahmuda, ya kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling terpuji. Makanya dalam salah satu doa, bukan salah satu ya, di antara tempat-tempat ya untuk bersolawat kepadanya ketika kita selesai mendengar azan, ya. Ketika kita selesai mendengar azan, ya, maka ucapkanlah sholawat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi gini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengarkan azan, ya, nah ini kan 5 waktu tuh, ya, azan itu kan 5 waktu. Coba kalau misalkan setiap 5 waktu itu kita fokus, kita sisihkan waktu untuk mendengarkan azan, ya. Kemudian setelah mendengarkan azan, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah bersolawat, baru kemudian kita berdoa dengan doa azan, kan gitu. Nah, kebanyakan di kita ketika selesai mendengar azan, kita langsung masuk kepada doanya, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, ya. Kita langsung masuk ke situ. Padahal sebelum kita mengucapkan doa tersebut, ya, maka diiringi dulu dengan sholawat, ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila di antara kalian, ya, mendengar azan, maka ikutilah muazin tersebut, ya. Artinya kalau muazin mengatakan Allahu Akbar, maka kita pun ucapkan Allahu Akbar. Apabila muazin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita pun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Terus, ya, ikuti sampai selesai. Kalau muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka ucapannya la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau di azan subuh muazin mengucapkan taswib gitu, ya, maka kita pun ikuti ucapannya, ya. As-shalatu khairum minan naum, ikuti as-shalatu khairum minan naum. Nah, setelah selesai kita fokus mendengarkan apa yang diucapkan oleh muazin, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasallu alaihi, maka bersalawatlah kepadaku, ya, bersalawatlah kepadaku. Bagaimana bunyi salawatnya? Salawat sebagaimana salawat di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan, ini dua-duanya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, baru setelah itu kita apa? Kita ucapkan doa azan, ya. Kita ucapkan doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan pemilik azan atau pemilik panggilan yang sempurna ini, ya. Salatil yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Muhammad wasilah wal fadilah keutamaan maqama mahmudanil ladzi wa'adtah, ya. Bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Maka kata Nabi SAW, fahallat syafaati yaumal qiyamah. Maka orang tersebut halal, atau dalam hadis yang lain wajib orang tersebut untuk mendapatkan syafaat, kata Nabi SAW. Ini luar biasa, hadirin, ya. Amalan yang sederhana, ya, tetapi kalau kita lakukan terus-menerus, ini bisa menjadi bekal kematian kita, ya. Bisa menjadi bekal kematian kita. Luar biasa ini salawat ini, ya. Nah, kemudian ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana hadis Ka'ab, Ubay bin Ka'ab yang tadi, ya, yang di awal disampaikan, ya. Ubay bin Ka'ab membekali dirinya dengan sholawat di separuh waktunya, di seperempat waktunya, sepertiga waktunya, bahkan waktu-waktunya itu tidak luput dengan sholawat, ya. Nah, kemudian kalau kita, ya, mungkin kita juga kita tidak mungkin untuk bersalawat terus-terusan dalam setiap detik, setiap menit, ya, tidak mungkin gitu, ya.
Nah, coba cari tempat-tempat tertentu ya, waktu-waktu tertentu untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena memang ada sunnah-sunnahnya. Jadi salawat ini, sebagaimana ibadah yang lainnya, dibagi kepada dua macam ya. Ada ibadah yang mutallaqah, ada ibadah yang muqayyadah. Kalau mutallaqah itu tidak terikat, ya, tidak terikat seperti bapak nyetir, misalkan silakan bersalawat kepada Nabi SAW, ya. Ketika bapak nyetir, ya, ketika bapak sedang kerja, misalkan, ya, sambil mikir, mulut kita bersalawat kepada Nabi SAW, nggak apa-apa, karena itu bagian dari zikrul lisan, ya, sambil mendoakan, ya, gitu. Itu yang mutallaqah, bebas, tidak terikat waktu, ya, silakan sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi yang muqayyadah, yang terikat, yakni terikat di waktu tertentu ya, dalam keadaan tertentu. Pertama ya, sholawat kepada Nabi itu dilakukan sebelum berdoa. Ya, dilakukan sebelum berdoa. Sebagaimana kata Fadhalah bin Abid, berkata Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersalawat untuk Nabi SAW. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Ya. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya. Dan kepada yang lainnya. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaih, summa yusalli 'alan nabi, summa liyad'u ba'du bima syaa." Ya. Kata Nabi SAW, bila salah seorang di antara kalian sholat, ya, berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia inginkan. Nah, ini jadi salah satu ijabahnya doa, hadirin. Kalau kita mau berdoa, maka jangan lupa awali dengan salawat setelah tahmid. Ya, pertama kita puji-puji Allah dulu. Ya, puji-puji Allah dulu. Ya, kita memuji Allah dengan kebesarannya. Ya, kemudian setelah itu kita bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, bersolawat kepada Nabi SAW. Baru setelah itu kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Jadi solawat mengawali setiap doa kita. Ya. Dalam hadis yang lain, ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu mahjub, doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang pertama nih. Jadi jangan lupa kalau kita berdoa, ya, awali dengan sholawat. Termasuk tadi doa setelah azan dikumandangkan, ya. Nabi mengajarkan untuk bersalawat dulu kepadanya, kan gitu. Jadi jangan sampai langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Bukan berarti batal, enggak ya, tetapi sesuai dengan sunnah ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi, sebelum berdoa awali dengan sholawat, termasuk doa setelah azan, ya kan? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya, kapan kita bersolawat? Ketika kita mendengar atau ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, ya. Jadi begitu nama Nabi Muhammad disebut, maka kita harus spontan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas, ini yang paling ringan, ya. Kata Nabi SAW, raghima anf, ya, raghima anf, rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alai. Kata Nabi SAW, celaka seseorang yang namaku disebutkan tetapi dia tidak bersalawat kepadanya, ya. Dalam hadis yang lain, raghima anf, khabba wa khasar, ya. Celaka dan binasa, kan gitu. Orang yang mendengar namaku disebut, ya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku, rugi, kata Nabi SAW, ya. Dan ini dalam hadis yang lain diaminkan oleh para malaikat, ya. Jadi konteks hadisnya ketika itu Nabi hendak menaiki mimbar, kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali, ya. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Kata Nabi, sesungguhnya aku mengaminkan doa Jibril, gitu. Ini doa Jibril ini, ya. Yang pertama, barang siapa yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan, kata Nabi, amin. Yang kedua, seseorang yang masih mendapati 2 orang tuanya atau salah satunya tapi dia tidak bisa masuk surga kepadanya. Artinya tidak bisa masuk surga karena sebab mengurus orang tuanya, kan gitu. Artinya orang tuanya tidak diurus, ya. Rugi, binasa tuh, ya. Kalau kita masih punya orang tua tapi kita tidak bisa masuk surga, karenanya rugi dan binasa, kata Nabi. Kata Jibril. Kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Nah, yang ketiganya ini, ya, rugi dan binasa, kata Jibril, orang yang disebut namamu, ya, nama Muhammad, kan gitu, tetapi dia tidak bersalawat, ya, rugi dan binasa. Makanya ketika kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita harus spontan mengucapkan Allahumma
Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini bagian dari amalan-amalan yang sederhana yang bisa mengisi hari-hari kita sebelum datangnya kematian, ya. Itu yang muqayyadah, ya, terikat dengan sesuatu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi itu di hari Jumat, ya. Hari Jumat itu dimulai pada malam Jumat, ya, hari Kamis, ya, maghrib, ya, sampai dengan maghrib di hari Jumat. Nah, ini hari Jumat nih, ya. Perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Sebagaimana dari Aus bin Aus, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna afdala ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aksiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alay, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu. Karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Nah, ini di hari Jumat nih, ya. Lusa atau besok maghrib tuh, ya, kita mulai memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ingat, ya, bersolawat dengan khusyuk, bersolawat dengan sungguh-sungguh. Ingat, bukan solawatan, ya. Karena kalau solawatan kan sambil dinyanyikan, ya, bukan apa namanya, ya. Jadi kehusuannya kurang, ya. Yang ada malah apa namanya, malah gelengnya, kan gitu ya. Jadi yang benar apa? Bersolawat dengan sungguh-sungguh, ya. Bersolawat dengan sungguh-sungguh, bukan solawat nyanyian, ya, sebagaimana yang dinyanyikan oleh Sabian misalkan, ya. Misalkan yang senang Sabian, ya, bukan begitu bersolawat, ini bukan disetel lagu Sabian kemudian kita ikutan, bukan, ya. Tapi yang benar adalah kita bersolawat dengan sungguh-sungguh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, ya, sholawat untuk Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah, ya. Ya, ini dibiasakan, ya. Jadi kalau kita menulis undangan, ya, misalkan ada info apa namanya, kajian atau apa, ya, maka awali dengan bismillah, kemudian susul dengan salawat kepadanya, ya. Bismillah, kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli ala Muhammad. Misalkan singkat seperti itu boleh, ya. Ini dianjurkan nih, ya, memperbanyak salawat, ya, memperbanyak salawat. Nah, kemudian yang kelima, ya, ini untuk mengisi hari-hari kita, ya, dalam aktivitas kita, ya, bersolawat kepada Nabi. Yang kelimanya adalah ketika masuk dan keluar masjid, ya. Ketika masuk dan keluar masjid, Nabi juga mencontohkan untuk bersolawat kepadanya. Dari Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, bila kalian masuk masjid, maka ucapkanlah Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaba rahmatik. Yang kita tahu kan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, itu doa masuk masjid yang sangat singkat, ya. Dan kita lebih senang yang singkat-singkat gitu, ya. Padahal banyak doa masuk masjid itu. Salah satu yang ini, ya. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, ya. Keselamatan untuk Muhammad dan keluarganya. Ampunilah kami dan mudahkanlah kami, ya, pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini beberapa poin, ya, beberapa hal, ya, beberapa tempat, ya, yang bersifat muqayyad, supaya kita jangan melupakan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Peperihan kalau kata orang Sunda namanya, kita tidak bisa mengucapkan banyak sholawat sebagaimana Ubay bin Ka'ab, ya, yang hari-harinya dipenuhi dengan bersolawat kepadanya, ya, dalam setiap keadaan apapun, ya, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Dan minimal kita di 5 tempat ini, ya, di 5 tempat ini kita bersolawat kepada Nabi, ya. Pertama sebelum berdoa, ya. Nah, salah satunya adalah doa ketika kita selesai mendengar azan. Ini kan 5 kali itu lumayan tuh, ya. 5 kali kalau kita khusyuk, ya. Kalau kita concern, ya, terhadap waktu-waktu sholat, maka kita bisa mengamalkan ini, ya, berdoa, bersolawat ketika selesai mendengar azan, kemudian disusul dengan doa setelah azan. Nah, kemudian doa-doa yang lainnya, ya. Tapi kalau doa-doa yang lainnya kadang, ya. Yang kedua, ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan lupa tuh, ya, jangan hanya diam saja, ya. Walaupun dalam meskipun dalam kajian Zoom seperti ini, kalau saya menyebut, ya,
maka harus secara spontan terbiasa kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Yang ketiganya, kita bersalawat di hari Jumat, ya, atau di malam Jumat, ya. Ini juga salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang keempat adalah ketika kita mengawali tulisan, ya, dengan Bismillah, maka ikutilah dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sunnah, ya. Dan yang kelimanya adalah ketika masuk masjid. Nah, ini hadirin rahimani rahimakumullah adalah salah satu amalan-amalan yang sederhana untuk mengisi hari-hari kita, ya, dalam menjemput kematian kita, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kita dengan amalan-amalan yang sangat ringan ini, ya. Tetapi kalau kita dawamkan, maka demi Allah itu akan mendatangkan cinta Allah, ya. Kata Nabi SAW, wa ana ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sederhana, ya, kecil, ya, tetapi apa? Tetapi continue kita kerjakan, ya. Inilah sholawat, ya. Dalam hadis yang lain, misalkan kalau bagi surah, ya, amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat luar biasa, kita hafal semuanya. Coba baca 10 kali, ya. Nabi menjanjikan istana di surga bagi orang yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, ya. Kapan saja, ini tidak terikat oleh waktu, kapan saja. Nah, ini salah satu cara untuk mengisi hari-hari kita, untuk mengisi waktu-waktu kita, ya, dalam menjemput kematian kita. Ya, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi kepada Pak Regi, Mangga. Iya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Gun-Gun untuk pemaparannya. Jadi sebetulnya banyak ya hal-hal kecil yang kita lakukan, ya, salawat dan zikir itu contohnya, cuman seringkali terlupa, ya Ustadz. Pak Ibu sekalian, bila mana yang ada hendak ditanyakan, silahkan diketik di kolom chat, atau mungkin kalau di kolom chat masih kosong, mau bertanya langsung, silahkan dibuka saja mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam, Bu Yuniarti. Bangga, Bu. Afwan nih, Pak Ustadz, nggak buka kamera. Saya izin tanya, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya nih, kan itu kiamat datang tiba-tiba apabila kita kan kita tidak mengetahui, ya, kita berbuat keburukan atau kebaikan. Itu misalnya kita misalnya, ya, misalnya sebagai contoh, kalau kita berbuat keburukan pas mau duhur, tiba-tiba sesudah kita berbuat keburukan, tiba-tiba ajal kita dipanggil Allah. Itu ada hukumannya nggak, Pak Ustadz? Jejak Allah. Ya, gini, ya. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW, a'udzubika min zawali ni'matik, ya. Wa fujaa nikmatik, ya, wa min sakhatik, dan seterusnya. Ada doa itu, ya, yang diajarkan Nabi SAW, ya, kita berlindung kepada Allah dari musibah yang datang tiba-tiba, ya. Nanti insya Allah kalau ada yang ini doanya bisa di-share. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmat yang dicabut secara tiba-tiba, ya, kesehatan yang berubah dengan kesakitan, kemudian musibah yang datang tiba-tiba. Nah, musibah yang datang tiba-tiba ini salah satunya adalah kematian. Ya, kematian itu dianggap sebagai musibah yang besar bagi kaum muslimin, ya. Musibah yang besar ketika apa? Ketika kita tidak memiliki perbekalan. Kata Nabi SAW, wa fujaa'an nikmatik, ya, wa fujaa'atun nikmatik. Musibah yang datang tiba-tiba itu kematian. Ketika apa? Ketika kita memang tidak mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Artinya, kata Nabi SAW, kalau kematian itu datang secara tiba-tiba dan itu menimpa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Ya, itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi kenikmatan bagi orang-orang yang ditimpa kematian secara tiba-tiba. Itu bagi orang yang beriman, ya. Sementara bagi orang yang mujrim, orang-orang yang orang-orang yang banyak dosanya, ya, atau coba-coba berbuat dosa, gitu, ya, coba-coba berbuat dosa, maka kematian yang tiba-tiba itu adalah sebuah petaka, ya.
Makanya ya kita sebagai seorang mukmin ya jangan sampai terjerumus kepada perbuatan buruk ya. Kenapa? Karena kita tahu prinsipnya bahwa mati akan datang tiba-tiba. Jadi jangan coba-coba gitu loh ya. Jangan coba-coba karena bisa jadi ya ketika Allah ya ingin mematikan seorang hamba dalam keadaan su'ul khatimah ya seperti itu. Su'ul khatimah itu akhir hidupnya diisi dengan keburukan kan gitu. Ya, bagaimana dengan orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertobat, ya sampai dia membunuh yang ke-100-nya. Tapi dia tetap ada keinginan taubat tersebut. Ya, dia belum ya, dia dicatat sebagai ahli surga. Kenapa? Karena air hidupnya diisi dengan kebaikan. Nah, kita yang sudah tahu ya bahwa kematian itu datang tiba-tiba, maka jangan coba-coba untuk berbuat keburukan. Karena siapa tahu ketika kita berbuat keburukan, justru kematian datang secara tiba-tiba. Ya, itu Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz Gun-Gun, terima kasih Bu. Pertanyaannya, ini ada ya satu pertanyaan lagi di chat ya, pertanyaan terakhir yang akan kita jawab dari Ibu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jadi saat kita mendengar nama bukan, maka yang mendengar menjawabnya dengan membaca sholawat atau dengan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustadz? Iya. Pada dasarnya redaksinya sama ya. Sallallahu alaihi wasallam itu redaksi sholawat juga. Sama, boleh ya, boleh. Gitu, boleh ya. Jadi apa namanya yang pendek kan Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam boleh ya, dua-duanya boleh. Itu termasuk redaksi salawat ya, dua-duanya boleh. Mangga ya, silakan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sesuai dengan waktu yang kita sediakan untuk kajian subuh setiap pagi ya. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, mari kita sama-sama berdoa ya, yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustadz Gun-Gun sebagai penutup kajian ini. Maka Ustadz, kami silakan. Ya, mari kita sama-sama akhiri ya perjumpaan kita dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita untuk tetap teguh berada di jalannya ya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Gun-Gun. Semoga sehat-sehat. Semoga kita bisa berjumpa kembali Amin. Di kajian-kajian selanjutnya, di seri-seri berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kabar baik juga kami sampaikan bahwa alhamdulillah jamaah Indonesia ini sudah mulai bisa berangkat umroh ya. Dan alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan tanggal-tanggal keberangkatan bagi para jamaah. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu menampilkan ini flyernya. Tadi juga sudah disampaikan di teks sedikit ya. Di kolom chat juga sudah ada. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah umroh atau sudah ingin berangkat atau ingin berkonsultasi terlebih dahulu, kami persilahkan untuk menghubungi rekan-rekan yang kontaknya nanti ada di biasa ditampilkan di kolom chat ataupun di flyer-flyer. Demikian juga untuk haji, insya Allah kami tetap membuka pendaftarannya ya. Barangkali dari Pamu atau Kang D mau melengkapi, saya persilahkan. Baik, Pak. Silakan, Pamu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak yang ingin mendaftar,
di tanggal program kita ada 2 tanggal, 9 dan tanggal 23 Maret 2022. Dan fasilitas yang kami berikan itu di Mekah, Konrad Mekah, di Madinahnya Baidarmuna atau di Hotero. Petugas yang siap menerima pendaftaran insya Allah ada Kang Ria, ada Teh Dewiana, ada saya juga, ada Kang Arya, ada Kang Ogun juga, dan teman-teman yang ada di Khalifah ya. Silakan daftarkan segera, insya Allah kami bantu untuk penjelasan selanjutnya ya terkait dengan karantina dan segala macamnya. Saya kira itu Kang Regi, Pak Dea yang bisa membantu, termasuk juga haji ya. Bagi Bapak yang ingin mendaftarkan haji, tidak perlu menunggu berumur, usia 12 tahun juga sudah bisa mendaftar. Silakan daftarkan untuk kerabat, saudara, siapapun, karena masa tunggu untuk jamaah haji khusus itu lebih pendek, 7 tahun, dibanding dengan haji reguler. Haji reguler di Bandung saja sudah 21 tahun, jika usia 30 maka 60 tahun ya bisa berangkat. Inilah daftar masa tunggu di Jawa Barat untuk haji reguler. Segera daftarkan, dan inilah fasilitas yang kami berikan di Arafah maktabnya di 112, ada 3 ruangan untuk khutbah Arafah, dan untuk istirahat jamaah laki-laki dan perempuan akan terpisah. Ini untuk istirahat jamaah laki-laki, dan ini maktab di Mina ya. Dan untuk pendaftaran haji, selain menunggu masa tunggu, ada pendaftaran haji yang langsung berangkat. Ini menggunakan visa haji Puroda. Berangkat tahun ini, daftar tahun ini dan berangkat bisa tahun ini, insya Allah. Ya, silakan hubungi para petugas yang ada di Khalifah. Terima kasih Kang Dea atas bantuannya. Ya, bangga Bang Regi. Ya, ya demikian yang dirahmati Allah, informasi terkini perihal umroh. Jadi silakan hubungi rekan-rekan Khalifah, atau barangkali jika ada saudara, kerabat, rekan-rekan yang membutuhkan informasi tentang perihal ibadah umroh saat ini, dapat dirujukan kepada rekan-rekan di Khalifatur. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga senantiasa dalam keadaan. Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas, Ustadz Gun-Gun, Bu Dampet, juga Ustadz Gun-Gun, serta jamaah sekalian. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.